Selamat sore, sahabat SDF dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dan bergabung dalam acara sesi kontemplasi akhir tahun SDF hari ini, Kamis 23 Desember 2021. Mudah-mudahan sahabat sekalian ada dalam kondisi terbaik saat ini. Dan di Bandung saat ini turun hujan deras, namun mudah-mudahan tidak mengurangi kehangatan hati kita untuk bersama-sama bersinergi untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran hati kita, membuahkan sikap hati kita yang sesuai dengan yang Allah. Dan senang sekali sore hari ini sudah bergabung beberapa sahabat yang cukup jauh namun dekat di hati. Ada ini dari Samarinda, ada dari Lombok, ada siapa lagi Lela? Ya, dan sahabat-sahabat dari berbagai kota lainnya yang sudah bergabung saat ini. Dan beberapa saat lagi segera akan kita mulai sesi kontemplasi akhir tahun ini, di mana fasilitator kita, yaitu Mbak Tami, sudah juga bergabung bersama kita. Selamat sore Mbak Tami. Selamat sore Mbak Dia. Alhamdulillah, sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung sekali nih kita dapat menculik Mbak Tami dari kesibukan yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan nanti juga Ibu Siti atau Umi Wadat nanti juga akan segera bergabung. Dan kita semua akan bersama dalam 1 jam ke depan. Sahabat sekalian, hari ini topik kita adalah apa bolehlah? Ikhlas diberi. Nah, karena itu tentu sahabat sekalian sudah bertanya-tanya, siapa yang diberi, dan siapa yang memberi, dan apa saja sih yang diberi, dan kenapa kita harus ikhlas bersedia menerima apa yang. Nah, tentunya insya Allah 1 jam ke depan, fasilitator kita yaitu Insinyur Diah Petani Muhammad MP, akrab dipanggil Mbak Tami, yang seorang alumni ITB, dan juga fasilitator tafakuran di Mutiara Tauhid dan juga instruktur berhati di Natural Ways of Living, akan mendampingi kita, memfasilitasi kita membahas topik ini yang mudah-mudahan dapat menimbulkan kesadaran baru dan sikap kita yang seperti yang ada. Untuk itu, sambil kita menunggu sahabat-sahabat lain bergabung, kita segera mulai saja sesinya ya Mbak Tami, karena sudah beberapa sahabat juga sudah bergabung saat ini dari berbagai daerah. Untuk itu, silakan Mbak Tami. Ya, baik. Mbak Tami udah gabung di IG-nya juga ya Mbak? Ya, ini sebentar ya, saya lagi tadi kok nggak keluar ininya ya, tanda lipsnya dari tadi tuh. Coba sebentar. Tadi mungkin belum Mbak, sekarang mungkin bisa dicoba. Jadi kita akan berjalan dengan open IG Live-nya. Oke. Jadi nggak keluar notif lives-nya. Yang tadi saya foto itu tuh Mbak. Sekarang juga belum keluar. Nih di saya masih nggak ada lives yang untuk dikliknya. Mungkin Lela bisa bantu? Maaf, gimana nih ya? Tadi coba lagi, Mbak, udah live sekarang. Coba ya, saya udah buka nih Samsi Duhanya. Nanti kita lihat ya. Ya, insya Allah kalau semuanya lancar, kita akan running melalui Zoom, IG Live. Oke, sekarang udah ada. Ya. Iya. Alhamdulillah. Sebentar. Ya, sahabat sekalian juga mungkin saat ini ada yang bergabung melalui Zoom, melalui IG, dan juga YouTube ya. Saya sudah send request ya. Udah? Sudah Mbak? Ya, sudah masuk ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa lancar berjalan jika channel kita, Zoom, IG, dan juga YouTube ya.
Volumenya saya kecilin. Oke. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini insya Allah ya kita akan bersama-sama berkontemplasi, merenung ya untuk berpikir yang lebih dalam untuk dapat mendapatkan kepahaman dari hati kita. Tentunya kepahaman yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengenai ikhlas diberi. Itu tadi seperti yang sudah diberikan intronya oleh Mbak Dian ya. Kok ikhlas diberi gitu ya sebenarnya. Biasanya kan kita sering dengarnya ikhlas ini ya. Ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam berbagi. Nah, tapi bukan ikhlas diberi atau dibagi ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau merenung lebih dalam lagi ya, ini adalah kunci. Ya, kunci supaya kita bisa ikhlas dalam memberi. Supaya kita bisa ikhlas dalam berbagi. Ya, kuncinya adalah ikhlas diberi. Ini yang jarang kita notice atau kita perhatikan. Ya, kita biasa mendengar, ayo banyak-banyak berbagi, banyak-banyak memberi, banyak-banyaklah bersedekah, zakat, infak, sedekah, ya seperti itu. Ya, tapi jarang yang mengajak kita untuk melihat seberapa banyak sebenarnya kita tuh sudah diberi dan seberapa kita ikhlas saat diberi. Ya, nah saya ajak untuk melihat ikhlas diberi yang membahagiakan dulu ya, yang menyenangkan dulu. Kenapa? Karena dari situlah kemudian kita akan bisa mulai melihat hal-hal lain bahwa sebenarnya semua pemberian itu indah dan baik. Ya. Tapi kita suka mengkotak-kotakan itu. Ya, yang ini baik, yang ini enggak. Nah, nanti semuanya itu ada hadisnya, ada ayatnya ya. Bahwa persoalan diberi dan memberi ini ternyata dalam dan sudah diatur semuanya oleh Allah dan Rasulullah. Ya. Oke, baik. Ini saya akan share screen aja ya Mbak Dian ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi ikhlas diberi sebagai kunci ikhlas memberi. Untuk apa? Untuk mengasah jiwa kasih sayang. Jadi ini sesuatu yang dalam sebenarnya. Tidak hanya sekedar kita punya sesuatu kita bagi ya. Atau kita dikasih ini, dikasih itu, diberi ini, diberi itu. Tetapi itu adalah sebenarnya satu kesempatan indah dari Allah untuk kita dapat mengasah jiwa kita, ya, jiwa kasih sayang kita. Kita lanjut ya. Ya. Nah, jadi isu utamanya adalah bagaimana supaya kita bisa ikhlas dalam memberi. Ya, kuncinya apa? Kuncinya adalah yang kita akan bahas, bagaimana kita ikhlas saat diberi. Dan itu semua pada akhirnya adalah untuk mengasah jiwa kasih sayang dalam diri kita masing-masing. Nah, the art of giving atau seni dalam memberi, ya, ini sebenarnya ajaran kemanusiaan yang sifatnya universal. Artinya, semua ajaran budi pekerti, ajaran adat istiadat, budaya yang berkembang di masyarakat di berbagai belahan dunia, dan agama itu mengajarkan mengenai giving atau to give atau memberi, berbagi. Kalau dalam Islam kita kenal dengan zakat, infak, sedekah. Ya. Nah, ini sebenarnya diajarkan juga tadi dalam agama-agama di seluruh muka bumi ini.
Ya, karena ini adalah ajaran kemanusiaan universal. Dan ini sebenarnya bawaan diilhamkan ke dalam jiwa kita masing-masing. Ya. Kita diilhamkan oleh jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi sebenarnya ada dalam diri kita. Nah, selain memberi, kita juga ada di art of receiving. Ini yang jarang kita perhatikan. Yaitu bagaimana kita menerima. Ini juga sama-sama merupakan ajaran kemanusiaan yang sifatnya universal. Semuanya, hampir semua, kalau kita ketemu dengan kelompok masyarakat, ya dimanapun dia berada, pasti mengenal naluri ya dari jiwanya, dorongan dari jiwanya untuk saling memberi. Ya. Nah, the art of receiving atau ikhlas dalam diberi ini yang menjadi penting. Ya, kita mensyukuri, menerima, menghargai, mengapresiasi setiap pemberian, sekecil atau sesederhana apapun itu. Ini kayaknya iyalah pasti, gitu. Tapi belum tentu dalam kesehariannya. Ya, ini dari sisi kita yang diberi ya, jadi bukan berarti biasanya kan kita ayo memberi harus ikhlas, jangan mengharapkan terima kasih, pujian, apalagi kembalian balas kembali gitu ya. Nah, tetapi ini dalam saat kita diberi kita lupa, ya kita jarang mensyukuri, ya menerima, menghargai, mengapresiasi setiap pemberian sekecil dan sesederhana apapun itu. Apa itu bentuknya? Bisa perhatian. Ya, bisa sekedar sapaan. Atau ada yang tersenyum ya saat kita pergi ternyata yang menjaga portal di kompleks senyum gitu ya. Atau sekedar menyapa. Atau tiba-tiba atau juga bukan hanya tiba-tiba ada yang mendoakan, kirim doa pagi-pagi ya, atau ada orang yang memang keluarga kita ya, orang tua kita terutama ya, orang-orang terdekat kita yang terus-menerus mendoakan kita. Ya, membawa nama-nama kita di dalam doanya. Kemudian juga ada orang yang memberi kita semangat. Ada orang yang memberikan pujian walaupun selewat ya. Bagus amat gitu ya. Ini apa gitu misalnya sambil ini. Atau kok hari ini kelihatannya cerah sekali gitu. Singkat aja, simple. Kemudian ada yang sekedar memberikan bantuan atau pertolongan. Ada yang memberikan kesempatan. Ada yang memberikan sumbangsi ilmu, pikiran, tenaga, sumber daya, hadiah, dan lain sebagainya. Ini kita bicara dalam konteks ideal ya, kita nggak bicara pemberian yang ada pamrihnya, pemberian dalam rangka gitu ya, enggak. Kita bicara betul-betul kalau ada perbuatan dalam memberi dan diberi. Ya. Seberapa kita menghargai itu? Nah, dari situlah kemudian kita berkembang untuk kemudian muncul naluri kita dari jiwa kita masing-masing, karena itu sudah diilhamkan ke dalam jiwa kita ya, jalan kita mau pilih jalan fasik atau jalan takwa, itu semua sudah diilhamkan. Nah, ketika kita menghargai setiap pemberian itu berarti mengasah jiwa ketakwaan kita. Ya, yang sudah diilhamkan oleh Tuhan. Ya, sebagai anugerah, sebagai karunia untuk kita menjadi hamba atau khalifah. Ya, Allah itu adalah zat kasih sayang. Sehingga sebagai hamba dan khalifah kita tentu berbagi kasih sayang. Kita tidak bisa berbagi kasih sayang kalau jiwa kasih sayang kita tidak terasah. Ya, mungkin kita hanya ingin untuk menerima, tapi mensyukurinya kurang. Dan kalau kita kurang mensyukuri, kita nggak akan pengen memberi. Kita hanya berharap untuk diberi terus. Ya, kita berharap hanya untuk menerima. Nah, dengan demikian anjuran untuk zakat, infak, sedekah itu menjadi susah ya, karena kita masih di tahapan menerima ya, menerima
tetapi kita juga belum bersyukur sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Kalau kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, otomatis jiwa memberi kita akan terasa. Ya. Nah, kita lanjut ya. Hakikat dari setiap pemberian yang tulus ikhlas itu adanya pertukaran energi dan pengorbanan, ya. Seseorang yang memberikan sesuatu, waktunya, perhatiannya, pertolongannya, tenaganya, ya, ataupun barang, ya, jasa apapun semuanya, itu adalah pertukaran energi dan pengorbanan, ya. Itu ada pengorbanan. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan kepada seseorang, sebenarnya itu bisa dia nikmati sendiri. Waktunya, energinya, sumber daya yang dia miliki, itu sebenarnya bisa dia manfaatkan sendiri. Tetapi dia memutuskan untuk memberikan itu kepada sesama. Ya, sesama manusia maupun sesama makhluk. Nah, itu kan ada trade-off, ya, ada pertukaran, ada pengorbanan. Ya, ada pengorbanan di mana ya sesuatu yang bisa dia nikmati sendiri, dia berikan untuk orang lain. Dia berikan untuk sesama makhluk. Dan apa yang dia berikan itu adalah pertukaran energi. Nah, tetapi apa itu? Ya, pertukaran energi dan pengorbanan karena kasih sayang. Nah, Allah itu dialah Allah, zat kasih sayang. Jadi ini adalah pemberian itu yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Itu adalah pertukaran energi dan pengorbanan karena Allah. Allah zat kasih sayang. Ya. Jadi kalau kita bilang lillahi ta'ala, tetapi jiwa kasih sayang kita tidak terasa, itu belum lillahi ta'ala yang sesungguhnya. Ya. Oke, sebentar. Sebentar, ini saya di ininya Ada apa, Mbak? sebentar. Ini apakah masih ada saya di ininya IG-nya? Kok di sini kelihatannya? Ada gangguan jaringan yang Oh, nggak pantas. apa-apa, lanjut Oke. aja. Nah, karena itu freeze ya. Nah, baik, saya lanjut ya. Sudahkah kita mengapresiasi setiap pemberian yang kita terima? Nah, ini ya, ikhlas diberi ini. Sudahkah kita mengapresiasi setiap pemberian yang kita terima dengan semestinya? Apa yang datang dari hati yang tulus ikhlas akan sampai ke hati yang juga tulus ikhlas. Ya, itu sebenarnya makna lillahi ta'ala. Ada zat Allah, ya, zat kasih sayang di situ. Yang kemudian sampai kepada hati dan akhirnya sampai kepada jiwa kita. Sehingga jiwa kasih sayangnya terasa. Nah, the art of receiving atau seni menerima atau ikhlas diberi ini bisa kita pelajari dari tanaman. Kita pelajari dari hewan. Kenapa? Flora, fauna, ya, alam itu bersyukurnya luar biasa. Mereka tuh nggak ada yang nggak bersyukur. Coba aja, ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian pasti punya tanaman atau punya hewan peliharaan ataupun pernah melakukan apapun terhadap alam. Alam diperlakukan dengan benar, itu tidak akan membangkang, tidak akan melakukan hal yang tidak seharusnya. Kalau diperlakukan dengan benar, dia akan betul-betul bersyukur sesuai fitrah. Ya, ini belajar bersyukur justru kita ikhlas diberi itu adalah kita bisa belajar dari flora dan fauna, tanaman dan hewan. Ya, diberi begini ya jadi begini, diberi begitu jadi begitu. Manusia belum tentu. Ya, karena ada free will di dalam diri kita. Kita memilih untuk kita bersyukur atau kita tidak bersyukur. Nah, ini yang diperingatkan oleh nanti kita akan lihat ya dalam ayat ataupun hadis berikut. Nah, jadi hakikat dari setiap pemberian yang tulus ikhlas itu adalah untuk mengasah jiwa kasih sayang. Ya, kita ambil dari Quran surat Asy-Syams ya. Ini suratnya
Mbak Dian Syamsiduha ya. Ayat 7 sampai 10. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahannya saja. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ikhlas diberi dan ikhlas memberi itu merupakan suatu jalan yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk kita menyucikan jiwa kita, sehingga jiwa kita terasah kasih sayangnya. Kita lanjut ya, di Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, jadi ini bagian dari proses membersihkan dan menyucikan jiwa kita. Dan dengan doa itu akan turun ketentraman dari Allah bagi jiwa kita semua. Lanjut. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi ya, ketika kita diberi, kan kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, ini di luar, pokoknya kita lagi tidak berbicara. Ini kita berbicara seni memberi dan diberi yang ideal. Ya, bukan adab mau dan pamrih seperti ini. Ini adalah yang terbaik yang sedang diberikan oleh orang itu kepada kita. Yang terbaik dari dia dan pengorbanan dari dia. Kenapa? Yang diberikan ini bisa dia nikmati, tetapi dia berikan kepada kita. Itu pengorbanan. Dan di lain pihak, ada energi yang dia berikan kepada kita. Kalau kita syukuri itu dengan baik, kita akan bisa melihat, oh ini sesuatu yang luar biasa. Ya, sehingga kita, aduh, gitu ya, aduh luar biasa ini. Muncul rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Dan dengan demikian, antara yang diberi dengan yang memberi, itu akan muncul jiwa kasih sayangnya. Yang memberi pun sama, ya. Dengan demikian, kalau kita sering menghargai pemberian, kita juga memberinya nanti juga beda, ya. Dan semakin kita sering memberi, kita juga nanti saat diberi juga akan berbeda. Dan disitulah muncul proses pengasahan jiwa kasih sayang kita, ya. Yang terbaik ini yang saya terima, yang terbaik yang bisa saya berikan. Kan luar biasa, ada pengorbanannya. Ini bisa saya pakai sendiri untuk bersenang-senang misalnya, tapi ini saya mau berikan untuk kesenangan orang lain. Amalan yang termasuk tinggi nilainya adalah memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain. Ah, ini kan semua urusannya hati, jiwa, ya, medianya dengan pemberian. Kita lanjut ya. Nah, dalam mengasah jiwa kasih sayang, ikhlas diberi. Nah, ini ada peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kita. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat dulu Quran surat Al-Humazah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya, walaupun hanya kikil ujung kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku,
ketika kita diberi hadiah, hendaknya kita menerima hadiah tersebut walaupun nilainya kecil seperti kikil kaki kambing. Karena hakikat dari hadiah, nah ini, hakikat dari hadiah adalah ingin menunjukkan perhatian, menimbulkan persatuan, dan rasa cinta sesama kaum muslimin. Kaum muslimin ini luas, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Saudaraku, salah satu kemuliaan ajaran Islam adalah sunnah memberikan hadiah kepada orang lain. Ini mulia ya, ajaran yang mulia. Kenapa? Hal ini akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan seperti hasad, dengki, iri, dan lain-lainnya. Kenapa begini? Seseorang yang hasad, dengki, dan iri kepada seseorang, nggak akan mau dia memberikan apa-apa kepada orang yang dia dengki dan iri. Ya. Dan kalau dia diberi, karena ada hasad, dengki, dan iri, dia akan selalu melihat pemberian ini selalu kurang. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Jiwa kasih sayangnya nggak akan terasah, ya, yang sudah diilhamkan ya. Jalan ketakwaan itu nggak akan terasah. Kenapa? Saat diberi dicela, ya, dianggap kurang, ingin lebih, dan itu otomatis tidak akan mengasah jiwa memberinya, ya, karena belum ikhlas diberi, ya. Padahal ini kunci supaya kita bisa ikhlas memberi dan memberi dengan pemberian yang terbaik tadi ya. Nah, ikhlas diberi, jangan ditolak meskipun kecil. Terimalah hadiahnya, janganlah menolaknya, dan janganlah memukul kaum muslimin. Nah, ini setara, menolak hadiah tuh seperti perintahnya tuh sama-sama, jangan menolak dan jangan memukul kaum muslimin. Kemudian perintah lainnya dari Rasul, jangan mencela makanan. Nabi tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya atau tidak memakannya. Ya, jadi ikhlas diberi itu luas. Dan ini sebenarnya sudah diatur di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi mensyukuri, menerima, menghargai, mengapresiasi setiap pemberian sekecil dan sesederhana apapun itu adalah merupakan the art of receiving, ikhlas dalam diberi. Merupakan ajaran kemanusiaan yang universal, apapun bentuknya, perhatian, sapaan, senyum, doa, semangat, pujian, bantuan atau pertolongan, kesempatan atau ajakan, sumbangsi ilmu, pikiran, tenaga, sumber daya, hadiah, dan sebagainya. Nah, jadi hakikat dari setiap pemberian yang tulus ikhlas adalah untuk mengasah jiwa kasih sayang. Dan saya tutup ya bahasan sore kita tepat waktunya dengan Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita bisa mulai menghargai setiap pemberian yang kita terima, sehingga pemberian itu dapat menjadi asahan bagi jiwa kita, ya. Dengan demikian, apapun yang pemberian yang kita terima, ini saya beri contoh yang tadi, tetapi pemberian itu akan sangat-sangat luas, ya. Semuanya sebenarnya pemberian dari Allah. Dan kalau kita menerima setiap pemberian itu sebagai bagian dari pembentukan jiwa kasih sayang kita, maka kita akan menjadi pribadi yang banyak bersyukur dan banyak memberi.
Semakin kita banyak memberi, semakin proses penyucian jiwa kita itu terjadi. Dan dengan demikian, jalan ketakwaannya akan semakin jelas. Ya. Nah, saya kira itu saja. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya, karena pasti kita tidak akan luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Tami. Alhamdulillah, jadi ternyata tidak hanya ada the art of giving ya, tapi juga ada the art of receiving ya. Tentunya kita tunda dulu pertanyaan yang mungkin ada ataupun tanggapannya. Kita akan beralih dulu ya Mbak Tami ke tamu istimewa kita sore hari ini. Karena memang sahabat sekalian, sore hari ini kami hadirkan dua ibu yang luar biasa, dua ibu yang istimewa. Yang pertama tadi Mbak Tami, dan yang kedua adalah Ibu Siti Mentama, yang akrab dipanggil Umi Odet. Mudah-mudahan Umi sudah bergabung? Sudah adakah Umi bersama kita? Tadi beliau masih ada acara, mudah-mudahan kalau sekarang sudah selesai bisa bergabung dengan Mbak Fatih. Kita Di cek Zoom dulu. sih sudah masuk. Oke. Kenapa masih ada tamu? Oke, mungkin belum masuk ya. Mungkin dari sahabat sekalian ada yang mau ditanyakan dulu ke Mbak Tami, atau ada yang ingin berikan tanggapan atau komentar tentang yang disampaikan Mbak Tami tadi, karena kalau buat saya pribadi ini sesuatu hal yang baru ya, the art of receiving. Ikhlas diberi, untuk bisa ikhlas memberi, dan juga tadi mengasah jiwa kasih sayang, karena justru dapat mensucikan jiwa itu adalah rasanya impian setiap orang ya. Dan rupanya salah satu cara atau jalannya adalah tadi, melalui ikhlas diberi, kemudian ikhlas memberi, dan itu akan jalan juga untuk kita bisa mensucikan jiwa kita dan membuka jalan kita untuk dekat lagi kepada Allah. So, gimana Lela, ada yang ingin tanya atau menambahkan? Belum ada. Oh, belum ada. Oh, ini ada. Ya, silahkan. Nanti bisa langsung dijawab ya Mbak Tami, sambil kita juga menunggu Ibu Siti atau Umi Adat. Ya, Ini dari ya Mbak Tami. Ya, ini ada dari siapa ini ya? Sebentar. Anita. Oke, Anita. The art of receiving itu sama dengan ridho atas ketetapan Allah kah? Termasuk di bagian itu. Ya. Apapun yang kita terima. Ya. Nah, tetapi ini ridho atas ketetapan Allah itu sesuatu yang dalam. Betul enggak? Ya. Kenapa? Kalau kita belum sepenuhnya dalam penyerahan kepada kehendak Allah, tentu sulit kan? Ya, ridho atas ketetapan Allah. Karena kalau yang baik-baik pasti otomatis. Tapi kalau yang menurut kita bertentangan dengan kehendak kita, itu sulit. Nah, tetapi kita terus berproses ya. Kita tuh nggak bisa bilang ridho, tapi yang kerja kan sebenarnya bukan otak kita yang bilang ridho. Ya, yang kerja itu kan sebenarnya hati dan jiwa kita kan. Ya. Nah, jadi kalau hatinya belum terasah, jiwanya belum terasah, nah ini prosesnya untuk sampai pada akhirnya gitu, ya. Ridho atas ketetapan Allah. Dari yang kecil-kecil udah ridho atau belum? Ya, hal-hal sederhana aja perhatian yang kita terima setiap hari itu udah ridho belum? Sudah bersyukur belum? Sudah ikhlas belum diberi? Ya, masih suka tadi ya untuk nasihat dari Rasul dan juga dari ayatnya, untuk pemberian yang diberikan itu masih suka ada umpatan atau celaan nggak? Ya walaupun bukan mengumpat atau mencela dalam ini, tapi cuman misalnya kita cuman bilang, oh gitu, atau
atau apa ya yang seperti itulah. Atau kita belum benar-benar mensyukuri itu. Ya, mensyukuri kepada Allah maupun mensyukuri kepada perantara dari Allah yang memberikan rezeki itu ke tangan kita. Ya, jadi ini hal kecil, sederhana sehari-hari, tapi coba dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita pakai hati ya, untuk mengasah tadi supaya ayat mengenai mengilhami jiwa dengan jalan kefasikan dan ketakwaan itu dapat kita amini gitu ya. Kita bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya dengan melalui perantaraan hadiah. Makanya dalam Islam saling memberilah ya. Seperti tadi hadisnya. Ya, saya kira itu ya Mbak Dian ya. Oke. Ya Mbak Tami, itu memang di sini kuncinya ya, karena kalau yang datang adalah ujian kesenangan, biasanya justru tidak ada, nggak protes ya, tapi ketika ujian kesulitan, nah tadi apakah memang juga bisa menerima ketika diberi ujian kesulitan. Exercise-nya gimana nih Mbak Tami? Exercise-nya mulailah menghargai setiap pemberian yang mulai menotis. Ya, ternyata dalam setiap hari itu pemberian itu banyak sekali. Ya. Dan kemudian kita mulai melihat bagaimana sikap hati kita saat kita diberi. Ya. Simple. Kita selalu tujuannya banyak nih, mau memberi. Tapi coba kita lihat saat kita diberi kita gimana. Nah, kalau itu terasah dengan baik, pasti pemberian kita akan jauh lebih baik. Ya, pemberian yang kita berikan itu ketika kita ikhlas diberi, apa yang kita berikan itu akan lebih baik. Tapi ini luas ya. Kita diberi segala sesuatu, pemberian pun itu dalam bentuk pelayanan kita, ya, pertolongan kita, jasa, luas jadinya. Nggak hanya sekedar hadiah. Tetapi kan contoh dalam sunnah tadi, saling memberi hadiah lah. Ya, sesuatu yang sepertinya kecil, menyenangkan, ya mudah dilakukan, tetapi nilainya besar di sisi Allah dan Rasul-Nya. Ya, karena itu mengasah jiwa kasih sayang kita. Kita menjadi pemurah, ya kita menjadi sangat bersyukur, kita memberi dengan pemberian yang baik-baik, kita tidak menjadi pengumpat dan pencela. Kita akan memberikan pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan dengan penuh kasih sayang. Artinya itu lillahi ta'ala, karena Allah dia lazat kasih sayang. Ya, jadi ada Allah di dalam proses diberi dan memberi itu. Dan itu yang luar biasa sebenarnya. Ya, makanya ajaran yang mulia tadi kan ya, mengajarkan untuk saling menyenangkan, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain pun amalan yang tinggi. Ya, saya kira itu ya Mbak Dian. Ya. Mungkin Mbak Tami memang di samping masalah diberi dan memberi ini juga kalau bicara tentang sikap hati juga adalah ketika memang kita juga mengamati dan mencermati peristiwa dan kejadian yang ada di sekitar kita ya Mbak ya. Khususnya di 2021 ini kan seperti kemarin ketika di pertengahan tahun pandeminya ada gelombang 2, kemudian selesai itu ada bencana, ada erupsi Merapi, ada banjir, longsor. Nah itu justru bagaimana sikap hati kita juga ya mencermati dan mengamati itu semua sebelum akhirnya tadi melahirkan sikap ikhlas diberi ya, termasuk diberi tadi ujian dalam bentuk bencana dan sesuatu yang tidak kita kehendaki, sampai akhirnya juga menghantarkan kita untuk ikhlas memberikan pertolongan, bantuan, pengayoman. Nah itu mungkin bisa dengan contoh-contoh seperti itu gimana tuh Mbak? Ya, ini ya, saya ambil contoh yang sederhana aja. Ya, kalau ada bencana, ya, kalau ada bencana ini saya juga dapat cerita dari orang-orang yang terlibat dalam penanganan bencana, ya. Tapi saya kira nanti Ibu Siti Muntama Odet punya pengalaman yang lebih banyak lagi tentang hal ini, ya. Nah, saat mengalami bencana, yang paling utama terjadi itu adalah diberi bantuan
dan memberi bantuan. Ya, diberi bantuan dan memberi bantuan. Tetapi proses itu ini proses yang luar biasa besar, diberi bencana, ya. Tapi apa sebenarnya hakikat dari itu? Ya, itu adalah kesempatan untuk ikhlas diberi dan ikhlas memberi. Sehingga kemudian akan mengasah jiwa kita untuk jalan ketakwaan kita, memunculkan jiwa kasih sayang kita. Karena kalau bencana itu lewat, kita hanya terima pemberian, lalu bencana itu selesai, kita tidak bersyukur, jiwa kasih sayang kita nggak terbentuk. Baik yang menyumbang maupun yang menerima. Ya, dalam proses itu. Ya, saya ambil contoh yang kecilnya itu. Nah, contoh misalnya, ya, di dalam memberikan sumbangan itu, kadang-kadang yang diterima itu adalah barang-barang yang nggak bagus. Ya. Tapi bisa juga yang diberikan adalah barang-barang yang bagus. Tetapi orang yang dibantu itu marah-marah. Ya, itu simpelnya aja, ya. Lalu kemudian juga dalam memberikan bantuan nggak survei dulu. Misalnya ya, saya pernah dapat tugas untuk memberikan bantuan di daerah yang kebanjiran. Nah, daerah itu saya datang dulu. Saya lihat bantuannya apa. Ada paket yang memang standar, sembako dengan daster, seragam, sarung, dan sebagainya. Tapi saya lihat dulu daerah ini banjirnya kenapa. Saya survei, saya keliling, saya tanya satu-satu, betul-betul saya datang. Dan ternyata di sana yang butuh kalau banjir, ternyata banjirnya adalah banjir abadi yang merupakan genangan terus-menerus dan airnya limbah B3. Jadi ternyata yang dibutuhkan adalah apa? Sepatu, bot, karet. Ya, mereka bilang kalau daster dan sarung dan seragam dan lain kami punya, makanan pun kami punya, kami butuh sepatu, bot, karet. Nah, itu contohnya ya. Ketika kita mau lebih dalam lagi untuk membantu dengan sungguh-sungguh, dan dari situlah kita bisa mengasah jiwa kasih sayang. Saat kita tahu kebutuhan mereka, kita berikan yang tepat dan mereka menerima, lain ketimbang mereka diberi daster atau hal-hal yang mereka tidak butuhkan. Jadi saya kira itu ya Mbak Dian ya. Oke. Oke, Mbak Tami, mungkin kita undang Ibu Siti Muntamah dulu ya untuk Ya. bergabung. Selamat sore, Umi. Ya. Alhamdulillah, selamat sore Mbak Dian. Aduh, luar biasa sibuknya ya, Umi ya. Ada hari ini tuh, Forum Komunikasi Umat Beragama. Oke. Iya, ya. Baik, Umi. Kita sudah bersama Mbak Tami dari jam 16 tadi. Dan tadi Mbak Tami sudah menghantarkan topiknya tentang ikhlas diberi. Yang kaitannya nanti juga ikhlas memberi dan mengasah jiwa kasih sayang kita, mensucikan jiwa kita, yang ujung-ujungnya untuk membuat kita bisa lebih taat lagi kepada Allah. Nah, Umi, sore ini sengaja Umi dihadirkan dan diundang untuk berbagi karena rasanya untuk topik ini Umi juga sudah mengamalkannya nih. Nah, jadi boleh dong Umi berbagi ya dalam perjalanan hidupnya selama ini tentang topik ikhlas diberi ini, bagaimana Umi mengamalkannya. Silakan Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian yang saya sayangi, Utami yang saya cintai. Senang sekali sore hari ini dan semua yang hari ini hadir ya, Masya Allah. Ini banyak banget yang ikut, luar biasa. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi. Kan begitu, Allah itu Masya Allah selalu memberi. Tidak minta aja yang memberi, begitu ya. Jadi kita harus banyak bersyukur, menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah dengan sebaik-baik syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ayat ini memang sangat menginspirasi kita semuanya bahwa kita harus banyak bersyukur terhadap ketidaktahuan menjadi tahu, ketidakmengertian menjadi mengerti, gitu ya. Dari yang mati ke hidup, gitu kan, dari yang tidak tahu jadi tahu. Gitu. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang paling baik beramal. Orang yang paling baik beramal itu adalah ketika mengambil semua permata-permata dan mutiara takdir yang selalu berujung baik, insya Allah, di dalam kehidupan
kita tentu saja, dan itu ada di dalam surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Menarik itu, bahwa orang-orang yang beriman itu ketika diperlihatkan ya ayat-ayat Allah ya, takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat hatinya bergetar. Kata bergetar itu karena keikhlasannya dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semakin naik keimanannya, semakin baik amalnya, semakin yakin akan kesempurnaan cintanya, dan semakin meluas pengabdiannya, dan tentu saja semakin murni gitu ya, la ilaha illallahnya. Jadi kalau saya lihat bahwa subhanallah di dalam kehidupan kita sendiri, permata yang sudah ditaburkan oleh Allah untuk kita ambil, kita petik, kita kumpulkan, akan terus menjadikan jiwa kita penuh dengan kesempurnaan rasa cinta dan semakin baik ya dalam menghadirkan. Kalau saya sih melihatnya begitu. Cinta itu memang terdiri dari 5 huruf. Cinta itu dari 5 huruf ya, tapi memiliki makna yang sangat luas. Tak seorang pun bisa menggambarkan cinta dan tidak ada yang mengetahui tentang kedalaman cinta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa cinta itu adalah merupakan buah dari keimanan. Semakin besar iman seseorang, semakin kuatnya cinta kepada Allah. Dan kalau misalnya semakin kuat cintanya kepada Allah, maka semakin dia tidak pamrih dalam memberikan apa yang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga semua takdir yang kita lewati, insya Allah selalu baik ya di mata kita begitu. Pujangga siapa itu, ada ya banyak beberapa pujangga itu menceritakan tentang makna cinta. Cinta adalah semua kebaikan yang mengambil ya, semua yang mengambil apa ya, semua yang mengambil yang terbaik yang kau miliki, itulah cinta. Cinta itu adalah ketika mengambil semua yang kau miliki, waktu, perhatian, kasih sayang, harta mungkin ya, itu orang yang kita cintai juga. Itu juga merupakan bagian dari refleksi. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa ini adalah yang terbaik buat kita, maka insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala juga akan menggantinya dengan yang terbaik pula. Salah satunya adalah perasaan yang tenang ya. Dengan mengingat Allah jadi tenang. Terus apa lagi? Lebih bijak, terus kemudian lebih rasional di dalam mengambil semua keputusan-keputusan yang ada. Dan itu semuanya Masya Allah amazing banget kalau buat saya sendiri ya. Dari kami sekeluarga, dari dulu ketika menikah dengan Mang Odet, terus kemudian harus membesarkan anak-anak dengan berbagai macam persoalan, pasti kalau kita menjadi seorang ibu gitu ya. Terus kemudian bekerja bareng gitu ya, saling mendukung, saling mendorong, saling memudahkan, saling mengantarkan, itu sudah menjadi komitmen-komitmen, dan itu adalah konsekuensi dari cinta yang berdasarkan keimanan tadi. Memberi tanpa pamrih itu tadi. Jadi tidak hitung-hitung lagi. Jadi apapun yang diminta oleh yang bernama cinta diberikan tanpa ada pamrih di dalamnya. Dan kita meyakini bahwa balasan terbaiknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu adalah tempat yang terbaik untuk tempat kembali gitu. Jadi ingatannya adalah bahwa kita nanti akan kembali pulang gitu. Sehingga bekalnya harus baik dan sempurna. Bagus kalau kita sampai pada pintu-pintu yang sudah disediakan bagi para mujahid, para syahid yang dikasih karpet emas sampai menuju surga tanpa hisab. Kayaknya kita juga mencari ke sana gitu ya. Untuk itulah jalan-jalan keikhlasan ini adalah jalan pilihan yang harus terus dipupuk, harus terus dirawat ya, dan dicari terus-menerus. Apapun ujiannya, apapun apapun ujian, apapun dinamika yang kita hadapi, tetaplah bahwa keikhlasan adalah pilihan terbaik, kesabaran adalah jalan yang sangat panjang dan sangat indah, dan menerima semua yang Allah takdirkan dengan penuh
rasa syukur dan senyum kebahagiaan, insya Allah akan bisa meringankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa sekali menyayangi dan mencintai kita. Itu boleh Mbak Dia? Ya, Umi, maksudnya kemarin waktu Mang Odet wafat, apa Umi emang nggak sedih Umi? Karena orang-orang melihatnya Umi itu begitu tegar. Nah, jadi kesadaran apa yang Umi miliki sehingga bisa tegar dan juga ikhlas melepaskan kepergian Mang Odet? Oh, Insya Allah. Sebenarnya kita ini hanya seorang hamba yang diperjalankan dalam sebuah rentang waktu usia yang di dalamnya kita ingin mengambil permata-permata yang bertaburan tadi untuk kita jadikan sebagai bekal supaya kita kuat ya. Dan wa min ayatihi, semua adalah gambaran dari ayat-ayat Allah. Bagi orang-orang yang beriman, antara mati dan hidup itu tidak ada bedanya. Dia hanya sebuah fase saja. Untuk itu pasti itu akan kita lewati pintu itu dan kita yakini. Saya sama dengan Mang Odet hal yang sama. Dan untuk itulah kita sering berwasiat kalau kita ternyata harus pulang lebih cepat pada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, dan kita harus mempersiapkan diri bahwa kebersamaan di dunia itu tidak akan pernah abadi dan pasti kita akan berpisah. Tentu saja perpisahan yang baik itulah yang kita pilih. Perpisahan yang baik itu adalah yang kita akan jalani dan akan kita membuat kita bahagia. Ketika itu datang, ya kita berbahagia dengan itu. Tidak ada yang diragukan dengan kebahagiaan perpisahan di tanggal 10 Desember 2021. Itu kebahagiaan yang memuncak sebagai seorang istri dan pasangan ketika membersamai dalam perjalanan dan mengantarkan pasangan kita bertemu dengan pintu yang sangat agung yang sudah disediakan bagi orang-orang yang sangat istimewa. Saya pikir itu clear ya. Apalagi kalau melihat senyum Mang Odet ya. Kayaknya kita semua clear keluarga. Kalaulah kita bersedih ada gitu ya. Adalah hal-hal yang wajar. Tetapi tentu saja kita sebagai seorang manusia yang pasti tidak memiliki kekuatan yang sempurna, meminta kepada Allah dengan banyak berzikir, la haula wala quwwata illa billah. Seandainya di hadapanku ini adalah sebuah kembali yang agung, maka aku juga ingin kembali dengan cara yang agung yang Engkau ridhoi ya Allah. Ini saya pikir ya alhamdulillah, banyak bersyukur. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Justru saya nangisnya tuh ketika orang lain nangis, oh insya Allah gitu ya. Dan apakah sama antara ketika salah seorang dari keluarga kita yang sudah dijamin masuk surga, apa yang kita harus lakukan? Saya jadi iri dengan teman-teman, dengan orang-orang dan keluarga-keluarga di Palestina yang putra-putrinya atau suaminya yang syahid, tidak ada air mata di dalam keluarga itu. Yang ada adalah bersyukur karena anggota keluarganya yang sudah syahid itu akan memberikan syafaat, memberikan keringanan, dan akan memberikan karpet merah buat 72 anggota keluarganya. Saya pikir kita harus cerdas ketika memilih sikap-sikap ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menaburkan di ayat-ayatnya ya, di dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, bahwa saya melihat bahwa Mang Odet itu adalah gambaran dari Al-Ahzab, bahwa ada sebagian manusia, ada rijal ya, insan yang telah memenuhi janjinya kepada Allah, dan ada juga yang masih menunggu-nunggu. Jadi Mang Odet sudah bertemu dengan janjinya kepada Allah, dan saya juga sedang menunggu. Ya, sedang menunggu ini tentu saja kita harus berwaspada. Mang Odet sudah bertemu dengan janjinya untuk memberikan puncak cintanya kepada Allah. Jadi saya kemarin maknanya adalah cinta bertemu dengan cinta. Cinta sempurna Mang Odet bertemu dengan cinta sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga husnul khatimah dan seringan-ringannya sakaratul maut telah dilewati oleh Mang Odet dengan senyum yang luar biasa. Beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyisakan kebahagiaan bagi keluarganya dan jaminan kami semuanya untuk terus memantaskan diri menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Mang Odet dan tentu saja dengan lewat Rasulullah SAW. Saya pikir ini yang sangat tepat, sangat kuat di dalam keluarga kami, sehingga kami pun juga meneruskan perjuangan yang beliau telah titipkan, dan hari ini kita urai bersama-sama. Saya bersama 7 putri saya, 4 menantu dan 10 cucu sudah melakukan rapat berapa kali untuk mendefinisikan dari pesan-pesan almarhum untuk kita lanjutkan sebagai tali, ya, tali kebersamaan, keberkahan mengalirnya
pahala tanpa batas gitu ya, tanpa batas karena anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, jariah ini yang harus terus kita pelihara insya Allah. Barangkali itu mungkin Mbak Dian tidak banyak ilmunya, tapi ya, sedikit insya Allah yang terpenting adalah sabar dan berkomitmen. Ya. Masya Allah Umi. Sesungguhnya bukan sekedar ilmu, tapi juga kesadaran yang Umi bagikan kepada kami untuk bisa juga menginspirasi kami semua ya untuk terus membangun kesadaran yang akan melahirkan sikap seperti yang Allah hendaki. Mungkin kita ada pertanyaan yang masuk atau ada tanggapan yang masuk, silakan disampaikan dulu. Apakah untuk Mbak Tami atau untuk Nyadet? Ayo boleh. Atau kita mau nonton video boleh, sudah saya siapin loh. Ada Oke, silakan kalau gitu. Video aja dulu ya. Cinta bertemu dengan, tapi saya senang melihatnya. Ya, kita kalau gitu lihat video dulu ya untuk para sahabat yang saat ini masih bergabung. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lombok, dari berbagai daerah di Indonesia untuk sama-sama bersinergi di sesi kontemplasi akhir tahun STF. Ya, silakan yang akan men-share videonya. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari, walau masih bisa senyum. Pasti sebagai manusia kita sedih gitu ya, tapi ada busro ya, ada kabar gembira yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak berpulang ke rahmatullah dengan keadaan yang sangat baik, sebaik-baik pertemuan. Kalau saya nyebutnya cinta bertemu dengan cinta, cintanya seorang hamba bertemu dengan cintanya pemilik hamba. Jadi sebaik-baik waktu, sebaik-baik momen gitu ya. Kalau cinta itu pasti yang terbaik. Pasti saat itu Bapak sedang di puncak-puncaknya cintanya kepada Allah, dan hari itu juga pas saat diambil, saat itulah Allah begitu sangat cintanya kepada Bapak. Jadi tidak boleh ada yang perlu ditangisi dan perlu disesali. Harus kita syukuri. Kalaulah kita bersedih boleh, tapi jangan lama-lama. Karena sesungguhnya taburan hikmah yang ada di depan mata kita, kebersamaan kita sama Bapak ini sebenarnya merupakan bagian dari tarbiyah kita. Tidak semua manusia mendapatkan keberuntungan seperti Bapak. Untuk itu kita yakini bahwa yang diberikan Allah kepada Bapak adalah merupakan bagian perjalanan pengabdian yang tentu saja tidak sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Cukupnya, cukup nih. Oke, terima kasih Umi untuk tayangannya. Ada yang mau ditambahkan Umi? Alhamdulillah cukup lah insya Allah. Cukup. Mungkin dijawab dulu pertanyaannya ya. Silakan. ada untuk Mbak Tami dari PFC. Mbak Tami ada satu pertanyaan dari FI. Yang dari Medan. Dari Medan. Ya, setuju tentang ikhlas diberi dan juga banyak memberi, maka banyak yang kita terima. Kadang saya berpikir, saya banyak memberi, tapi ujian yang diberi Allah juga sangat banyak kepada saya. Bagaimana agar kita selalu ikhlas terhadap qada dan qadar Allah? Silakan Mbak Tami. Ya,
Jadi sebenarnya ya, qada dan qadar Allah. Tentu kita harus mengenal Allahnya. Ya, kita harus mengenal Allahnya. Tadi di awal kan saya udah bilang ya bahwa kita punya kehendak. Tapi Allah pun punya kehendak. Dan kehendak Allah tentunya memang pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Allah zat kasih sayang. Ya. Maha cinta tadi yang Ibu Siti Muntaha sampaikan ya. Kalau maha cinta itu kan pasti jauh di luar cinta yang bisa kita berikan. Beyond, sangat. Dan pertimbangan Allah dalam memberikan segala sesuatu itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih adil, jauh lebih segala-galanya dibandingkan kita manusia. Ya, jadi dengan kita menyadari siapakah Allah itu, ya, Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih Sayang, Sang Maha Pemurah, Maha segala-galanya. Nah, dari situlah sebenarnya pendekatannya untuk kita mulai menghargai setiap pemberiannya. Ya, setiap apa yang diberikan. Makanya kenapa saya beri judulnya ikhlas diberi. Dari hal yang sederhana. Setiap pemberian kita hargai. Dari situ kita akan bisa merasakan bagaimana bahwa kalau kita ikhlas diberi, kemudian kita juga ikhlas memberi. Kita tahu bahwa setiap pemberian, apapun itu, pasti ada energi kasih sayang yang dikorbankan, dipertukarkan. Ya, ini antar manusia dulu. Kalau Allah selalu memberi. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Odette. Nah, Allah dalam memberi pasti memberi yang terbaik. Ya, untuk bisa memahami itu, menyadari hal itu, kita menyadari bahwa dalam kita diberi dan memberi, pasti kita ada memikirkan siapa yang akan diberi, apa kebutuhannya, apa yang dapat menyenangkan hatinya, apa yang paling bisa meringankan kesulitannya, ya, apa doa terbaik yang bisa didoakan untuknya. Lalu kemudian dalam memberi pemberian, ketika kita belajar bahwa kita tidak boleh mengumpat dan mencela, kita juga diajarkan dalam ayatnya tadi bahwa berilah pemberian yang baik. Itu kita kan akan memilih melakukan semua pertimbangan-pertimbangan terbaik untuk kita berikan. Apalagi Allah, pemilik segala-galanya. Ya. Nah, dari situ kita akan bisa menyadari tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, semua sudah terbaik dan terindah. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Umi ya, Siti Muntamah itu luar biasa. Ya, sampai kita juga sudah lihat ya videonya semuanya dan apa uraiannya tadi bersama seluruh keluarga besar, luar biasa. Ya. Jadi saya kira itu Mbak Dian. Ya, Mbak Dian masih mute. Sudah, Mbak? Ya, silakan Mbak Dian. Ya, Mbak Tami. Tadi kalau kita lihat juga memang dari kisah Umi tadi memang jiwa kasih sayangnya terasa ya, karena memang tadi sudah mengamalkan ikhlas diberi dan juga ikhlas memberi. Dan tadi saya dapat memahami pertanyaan dari sahabat Evi ya dari Medan, karena kebetulan teman seperjuangan saya di Lupus. Jadi memang Evi ini banyak bergerak di lapangan untuk membantu sesama Odapus Mbak Tami. Tapi pada saat yang sama memang dia juga seringkali mendapatkan ujian atau ketidaknyamanan ya untuk jasadnya. Jadi memang tadi pertanyaannya valid banget bagi gimana caranya untuk tetap bisa ikhlas. Karena mungkin tadi hitungan matematisnya kalau banyak memberi otomatis tidak akan diberi ujian kesulitan. Padahal ternyata tidak seperti itu ya Mbak Tami ya. Karena kuncinya kan tadi ya, kita ikhlas diberi supaya nanti saat memberi kita juga ikhlas. Nah, kalau kita banyak memberi tetapi ada pamrih untuk tidak diberi yang tidak enak, itu kan lain. Ya. Ya. Di situ justru kuncinya Mbak ya.
Ya, jadi yang justru ikhlasnya belum ya Mbak ya. Ya, jadi ya begitulah intinya dengan kita menyadari lah Ya. diberi dan memberi itu nanti akan terasa jiwa kasih sayangnya ya, dan dengan itulah kita jadi bisa menghargai yang maha memberi itu, Ya. yang maha segala-galanya. Baik Mbak Tami, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Oke. Mungkin untuk pertanyaan sudah tidak ada. Dari Umi ada yang mau ditambahkan? Umi? Nggak ada? Apa ya? Perjalanan keikhlasan itu tak bertepi ya. Kita tidak tahu kita ini ikhlas apa tidak begitu, sehingga kita terus meraba-raba. Mungkin sekarang kita bertemu ikhlas yang luasnya sehektar. Padahal sebenarnya ikhlas itu tidak terbatas. Ya, kecintaan kita kepada Allah itu memang harus melebihi dari segalanya gitu. Dan kita tuh masih kadang-kadang ya, yang saya suka, yang saya tidak suka, kadang-kadang gitu ya. Itu yang mungkin barangkali yang kalau meraba-raba rasa itu begitu. Padahal semua yang tidak disukai Allah, kalau itu baik itu harus kita terima. Kadang-kadang kita menganggapnya buruk, tapi sebenarnya di mata Allah itu sedang menuliskan dengan tinta emas tuh catatan emas, catatan amalnya gitu ya. Jadi kita akan bangga bahwa ternyata yang catatan, yang tulisan penanya emas itu memiliki derajat kesakitan sekian gitu ya, kesulitan sekian. Makanya kalau saya mengatakan mau nggak dikasih kesulitan, sesungguhnya kesulitan, rasa sakit itu adalah kalau saya menyebutnya adalah diperlukan supaya kita tahu dosis pengobatannya, gitu ya. Bahkan kita jadi seneng ya kalau saya seneng gitu. Ada ujian itu berat sekali. Terus kemudian ternyata mendapatkan ujian yang beratnya sama dengan itu kita jadi ringan begitu ya. Terus begitu. Dan itu terus yang namanya keikhlasan itu tidak ada pilihan. Selama kita menjadi seorang hamba, maka kita pun juga harus memberi ikhlas meskipun kita tidak nyaman. Ketika kita memberi ikhlas, maka Allah akan memberikan ketenangan tadi diberi oleh Allah. Dia beri hadiah gitu akan keyakinan. Saya jadi teringat ketika seseorang di dalam sejarah ketika seseorang memberikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu yang datang kepadanya itu adalah kemuliaan. Salah satunya adalah mencium bau surga, kemudian munculnya sebuah keberanian, tidak ada rasa takut kematian. Itu kan amazing banget dan itu terjadi loh. Ya, kita pun juga sama gitu. Dan kita sama pasti kita akan bertemu dengan itu. Untuk itu kita tidak boleh takut dan dengan kesulitan yang Allah berikan. Tetapi sebagai manusia perlu berbagi tangan, berbagi kehangatan, berbagi bahu, berbagi ya mungkin air mata dibutuhkan, terus berbagi senyum, bertatap hati, bahwa kita harus saling menguatkan sebagai hamba yang memiliki kelemahan. Kalau saya melihatnya dari sisi itu. Sesungguhnya perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan keikhlasan kita memurnikan la ilaha illallah, yaitu kita hanya beribadah penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdir yang diberikan kepada kita. Nah, Masya Allah itu perjalanan ruhiyah ini ya Mbak Dian ya. 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 Memang kita harus terus belajar ya Umi, belajar sabar tanpa batas dan juga tadi menggapai ikhlas yang tak berhenti tadi. Dan mudah-mudahan setiap ikhtiar kita di setiap detik nafas kita itu tadi akan diganjar oleh Allah dengan tadi ketenangan dan juga kebahagiaan bahkan saat nanti ketika ajal pun datang menjemput. Baik, mungkin sebelum kita tutup dari Mbak Tami, ada yang masih mau ditambahkan Mbak dari sesi kita hari ini? Saya kira udah ya tadi yang penutup yang dari materi tadi sebelumnya. Nah ini tapi ada yang menarik nih, ada satu pertanyaan untuk Umi, ya. Mbak Dian. Ini ya. Jadi saya kira itu menarik untuk dijawab. Silakan. Ya, bagaimana cara menenangkan hati anak-anak? Pasti hari-hari yang akan datang sudah tidak sama, bagaimana menegarkan mereka. Memang setiap hari tidak ada yang sama.
kita nanamnya lama dari kecil itu, sebelum dia ada 2 tahun pertama, 1000 hari pertama kehidupan, 5 tahun pertama, kemudian menuju 10 tahun, nah 10 sampai 15 tahun, yang paling kecil ya sekarang, yang sedang membutuhkan sosok ayah gitu ya, itu ayahnya abinya harus pergi, harus meninggalkan. Ya kita harus saling menguatkan bahwa takdir Allah itu terbaik, itu apa yang perlu kita tangisi. Yang sekarang orangnya sudah bahagia di sana gitu. Dan akan memanggil dan mencari kita, bukan hanya mencari kita tapi juga mencari warga Kota Bandung yang tentu saja akan dicari terlebih dahulu sebagai merakyatnya. Dan itu clear ya dengan anak-anak. Karena kami sering berwasiat, jadi semuanya jadi lebih ringan. Ternyata obat itu kalau langsung dimakan di saat itu akan berbeda ketika kita memakannya pelan-pelan. Saya pikir pelan-pelan kita memakan atau mengkonsumsi ya, bahwa kehidupan ini adalah bagian dari takdir. Itu sih kalau anak-anak ya adalah nangisnya sedikit, tapi ya alhamdulillah mereka yang kecil itu juga sempat panas. Kenapa kamu ingat abi? Iya. Terus kemudian saya perlukan hangatnya sama. Ya. Penting adalah anak-anak punya pemahaman ya secara akidah, kemudian secara akhlak itu juga, terus kemudian kecintaan kepada Al-Quran kita tanamkan. Tidak mungkin tidak ada efeknya, pasti ada efeknya. Sungguh Al-Quran itu adalah ruh, adalah kekuatan. Jadi saya meyakini ayat-ayat yang dihafalkan di dalam hatinya itu sudah menjadi obat tersendiri yang Allah sendiri tahu caranya gitu ya, mengobati mereka. Dan alhamdulillah saya melihat mereka ceria dan mereka menyelesaikan persoalan-persoalan itu, dan membuat saya ringan ya sebagai orang tua. Dan wasiat-wasiat yang sebelumnya itu memang setiap ada wasiat kita video atau kita rekam gitu. Kemudian setelah beliau tidak ada, abinya nggak ada, kita buka, kita list lagi gitu, bahkan diulang-ulang gitu. Itu nggak sih sebenarnya wasiat-wasiat itu. Jadi saya pikir ya hanya berpindah fase saja. Dulu ada ayahnya, sekarang tidak. Kalau tidak ada ya kita mengkonsolidasikan menantu yang laki-laki, siapa yang kemarin dididik untuk bertanggung jawab lebih, kemudian yang nomor 2, yang nomor 3, dan yang nomor 4, dan kita membuat prioritas-prioritas. Saya pikir menjadi sebuah hal yang wajar ketika sebuah keluarga selalu melakukan konsolidasi untuk menjadi keluarga yang kokoh dengan segala ujian-ujian yang dihadapi. Memang sepertinya teori, tetapi ketika kita jalani, itu ternyata lebih ringan dan insya Allah lebih membahagiakan dan lebih memberi kita optimis untuk melanjutkan semua perjuangan yang sudah dirintis dan kita bahagia melanjutkannya. Itu Mbak Dian dari saya. Ya. Masya Allah Umi, banyak sekali kesadaran yang sudah terbangun dan itu membuat Umi sekeluarga mempersiapkan segala sesuatunya ya. Dan memang segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik, insya Allah juga akan berbuat baik. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Tami dan juga Umi Odet yang sudah memfasilitasi sesi kontemplasi akhir tahun Samsudin Foundation di 2021 ini. Dan sebelum kita nikmati bersama sebuah lagu penutup, mungkin kita akan berfoto bersama. Silakan diaktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama Mbak Tami dan juga Umi Odet dan seluruh sahabat yang sudah bergabung dari berbagai daerah sore hari ini. Mudah-mudahan sesi kontemplasi kita sore ini bisa membangun dan membuahkan kesadaran baru yang berujung pada penyikapan kita yang lebih baik, terutama dengan terkait topik kita sore hari ini, yaitu ikhlas diberi untuk ikhlas memberi dan dapat membangun jiwa kasih sayang, menasah jiwa kasih sayang dan juga mensucikan jiwa kita semua yang menghantarkan kita untuk bisa lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sekalian, silakan semua diaktifkan kameranya. Kita akan segera bersama dan berikan senyum terbaik dari hatinya untuk kita semua agar kita semua bisa saling menguatkan dan juga membentuk sikap hati seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ya, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya. Oke. Berikutnya. 1, 2, 3.
Baik, cukup ya. Terima kasih sahabat sekalian untuk kebersamaan kita yang luar biasa indahnya sore hari ini. Kami yang bertugas di Samsido Foundation, saya Dian, ada Laila, dan Salma juga Helen, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita yang indah. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup kebersamaan kita dengan sebuah lagu yang indah berjudul Utuh. Mudah-mudahan kita semua akan bisa kembali seutuhnya kepada Allah jika saat itu nanti. Kita mulai bersama lagu berikut. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. I love you. Mudah-mudahan termaknai apa yang telah dipersembahkan tadi melalui Utuh. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Tami dan juga Umi Odet yang sudah membersama